Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayam Kampung Purworejo. Untuk hari ini kita akan membahas masalah penambahan pakan. Jadi yang video sebelumnya kurang lebih beberapa hari yang lalu kan sudah sekitar 1 minggu saya kasih takaran 12 cup berarti 7,2 kilo. Nah sekarang kita ganti lagi jadi takarannya 14 cup, jadi 72 tambah 1,2 kilo lagi berarti 8,4 kilo lagi. Nah kenapa harus ada penambahan pakan, takarannya harus ditambah? Karena pertama dilihat dari ayamnya. Jadi kalau ayamnya udah mulai makannya rebutan banget, jadi udah benar-benar saling berebut, silahkan inisiatif untuk menambahkan pakan. Kedua, indikasinya ada 1-2 ayam yang jadi berkurang bobotnya, jadi kelihatan lebih kurus dari yang lain. Itu ada 2 indikasi, bisa jadi karena cacingan atau karena sakit, kedua karena kalah makan, tapi kebanyakan kalah makan. Jadi diidentifikasi aja, kalau misalnya sakitnya langsung banyak rame-rame, kebanyakan sih berarti karena penyakit. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya sakitnya satu-satu bisa jadi penyakit, tapi lebih memungkinkan karena kalah makan terus udah lama nggak makan, terus rentan kena sakit, habis kena sakit sendirian terus akhirnya mati. Jadi seperti itu. Inisiatif aja untuk penambahan pakan. Di internet, di video-video tempat lain itu sudah banyak yang ngasih rekomendasi takaran pakan. Nanti saya juga akan share takaran pakan yang saya berikan itu berapa tiap minggunya. Tapi kalau saya nggak ada patokan, asal kalau udah makannya udah mulai nggak beraturan, biasanya langsung saya tambah seperti itu. Nah, kita langsung ke kandang untuk memberikan pakan. Kita lihat apakah habis semua, karena nambah 1,2 kilo untuk 300 itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banyak. Tapi kalau misalnya indikasinya seperti ini, kalau misalnya ditambahkan pakan sama teman-teman, ayam itu masih ngawur makannya, maksudnya masih berebut terus, masih ada yang kalah makan, berarti penambahannya kurang. Kalau misalnya ayamnya itu ada sisa, maksudnya masih ada sedikit tapi kok udah pada males makan, itu sebisa mungkin dikurangi lagi penambahannya. Karena kalau misalnya ayam terlalu kenyang pun nanti pas makan selanjutnya, misal sekarang pagi makan pas sorenya, itu jeleknya tuh dia sering nggak mau makan terus kebablasan, mood nggak mau makannya kebablasan, akhirnya ngedrop lagi bobotnya. Nah kita udah siapkan E4 juga seperti biasa, E4 nya buat campuran di pakan. Kita langsung ke kandang aja teman-teman. Ya, jadi ini proses pemberian makan seperti biasa. Di tempat pakan saya kasih air E4 dulu, karena sekali lagi saya jelaskan, karena penggunaan E4 itu kan seharusnya disemprot ke pakan, tapi karena saya kurang telaten, kurang mau ribet, jadi saya langsung siramkan E4 sekalian buat ayam-ayam yang ingin minum, sekalian biar bisa minum sedikit-sedikit tuh. Nah selanjutnya seperti biasa kita kasih takaran. Kalau yang sebelumnya kan saya kasih takaran di kandang yang pelong ini kan kurang lebih 3 cup atau 1 cup kan 600 gram, jadi 6 kali 3 1,8 kilo. Tapi sekarang saya tambahi kurang lebih jadi antara 2,2 sampai 2,5 kilo, tergantung kandang yang mana, karena isi kandangnya ternyata ada yang lebih banyak ayamnya, ada yang lebih sedikit ayamnya. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa kita kasih 1 cup dulu, supaya takutnya nanti kalau ada yang makannya rakus terus tumpah-tumpah, kasihan tim bersih-bersih yang bawah kebanyakan makan nanti. Nah untuk masalah pakan ini memang agak sedikit
agak sedikit krusial untuk ayam. Karena apa? Karena salah satu penyebab datang penyakit itu ya kurang nutrisi. Kurang nutrisi itu bisa diakibatkan pertama kurang makan, kedua kurang minum, seperti itu. Ketiga biasanya cacingan karena mungkin kurang cacingan juga ujung-ujungnya karena kurang makan, terus adanya di situ kotorannya dimakan, akhirnya sakit, mau makan sebanyak apapun dia nggak bisa gemuk. Lalu pertanyaannya, berapa sih Mas takaran yang pas untuk pemberian pakan ayam, terutama ayam kampung? Nah, sebenarnya sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang-orang Indonesia juga ada. Jadi tentang takaran pemberian pakan ayam yang lebih efisien. Tapi kalau ngomongin masalah peternakannya, dari segi ilmu peternakan memang macam-macam. Ada yang setiap minggu ditingkatkan, ada yang kalau lapar baru ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya kalau di dalam ilmu usaha, menurut saya ini pendapat lagi subjektif, selama nggak lebih dari 1:3, jadi satu ayam ngabisin 3 kilo itu aman lah. Nah, nanti teman-teman breakdown sendiri kira-kira per ayam tuh dari umur misal mau panen 2,5 bulan atau 3 bulan, nanti di breakdown sendiri kira-kira seminggu pertama makannya berapa, seminggu kedua makannya berapa, kira-kira cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, hitungannya coba diaplikasikan. Karena gini teman-teman, food ratio apa gitu saya agak lupa, untuk ayam itu tuh katanya 1:3, jadi 3:1, 3 kilo pakan itu bisa jadi 1 kilo daging katanya. Cuma karena ilmunya seperti itu, saya cuma ngitung seperti ini teman-teman. Nah, 3:1 itu kan sebenarnya maksimal, ya variatif, selama nggak lebih dari 3:1 insya Allah aman. Nah, sekarang teman-teman tinggal target misal pas 1 kilo itu maunya per kilo dijual berapa. Kalau pasaran katakanlah 35.000, terus katakanlah DOC-nya beli harganya Rp8.000, berarti kan udah kepotong 8.000. Terus kalau misal mau jual 35.000, berarti 35.000 dikurangi Rp8.000, sisanya cuma 27.000. Nah, 27.000 kan teman-teman mau ambil untung juga, hitungannya gini aja, 27 bagi 3 kurang lebih 8, hampir 9 ya, kurang lebih 9. Nah, 9 ini teman-teman bisa jadi patokan angka maksimal untuk beli pakan. Jadi kalau misalnya pakannya lebih dari 9.000 jangan diambil, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngepres 9.000 juga kan nggak mungkin. Bahkan saya yakin kalau di angka, katakanlah beli pakan angka 7.000 juga teman-teman pasti nggak rela, karena kalau misalnya 7.000 per ekor untung 2.000, per 100 ekor hanya untung 200.000, kan sangat minim sekali. Jadi kembali lagi yang saya jelaskan tadi, itu kan maksimalnya harga segitu. Jadi kalau teman-teman misal pinter mengolah cara makan, kayak misal saya dengan teknik, sebelumnya dikasih EM4 dulu tempat makannya, baru disiram, baru diberikan purnya, terus ternyata menurut saya itu efisien, ya saya lakukan terus gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kena rasio yang lebih 1:3, bahkan lebih, paling ya 1:2,5. Nah, untuk pakannya balik lagi kepada teman-teman dan cocoknya ayam teman-teman, karena beda style peternak, beda lokasi ternak, beda iklim tempat ternak, beda musim, itu pasti bakal beda perlakuan, bahkan sampai pakan pun itu cocok-cocokan. Nah, selama teman-teman pakannya bisa cari yang murah dan ayamnya cocok, ya monggo dipakai. Tapi kalau misalnya
kurang cocok, jangan diteruskan. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, saya menggunakan 2 pur yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya. Yaitu salah satu tips dan trik dari saya. Semoga membantu teman-teman peternak pemula maupun yang sudah jalan duluan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.